Karena pintu menuju Piala Dunia adalah lewat Asia. Kalau kita lolos grup, itu sejarah untuk gue. Kalau kita bisa lebih jauh lagi, itu lebih penting daripada 10 Piala AFF dan SEA Games. Benar. Ngerti nggak? Indo King ASEAN, Thailand akui Indonesia Thailand next level. akui level timnas Indonesia sekarang ini berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN, dan Madam Pang pun mengakui dirinya sangat salut dengan perkembangan drastis timnas Indonesia sampai sebut tim Garuda begini. Juara SEA Games bagus nggak? Enggak. Enggak. Bukan gini ya. Gini, gue Banyak pihak yang mulai melirik dan ingin meniru apa yang telah dilakukan Indonesia dalam membangun sepak bola mereka. Bahkan beberapa pelatih dan manajer dari negara ASEAN lainnya secara terang-terangan mengungkapkan permainan, gue bilang Indonesia slightly lebih bagus. Lebih bagus. Ya, Berarti karena apresiasi buat- Thailand, gue sering nonton Thailand ya. Ini gue rasa tim Thailand paling hancur yang gue pernah nonton. Gue setuju. wah, Gue setuju ya. Secara generasi kualitas ya. Iya, nggak usah bahas taktikal lah. Iya, secara Kontrol passing aja ngawur loh. Ya. Asli, lu lihat gol kita di yang ketiga, 2 gol pertama kita untuk gue itu jatuh dari langit. But that's okay. Nggak ada satu yang throw in. Satu tapi eksekusinya Iya, bagus ya. iya, eksekusinya bagus. It's okay. Tapi kalau goal kick kita yang ketiga di extra time, nah itu kan karena salah kontrol juga. Dan berkali-kali hilang bola karena salah kontrol passing. Ini bukan Thailand yang kita kenal. Jadi gue itu agak dikritik oleh beberapa orang ya, seolah-olah gue nggak appreciate salah. Gue Oke. appreciate apa yang mereka, tim pelatih bekerja keras, benar. tim pemain bekerja keras, dan mereka layak jadi juara. Sesimpel itu. Cuman untuk gue level kita itu bukan ASEAN, level kita itu Asia. Standar lo. Asia ya. Dan Iya. bukan level cuman junior ya, tapi udah Bukan harus junior, senior ini dulu ya. U22. Terus orang juga lupa bahwa 9 pemain dari SEA Games ini sudah pernah mencicipi di timnas senior. Artinya mereka sudah dapat jam terbang. Itu berkat Walaupun usianya masih muda ya. walaupun usia masih muda, contoh Marcelino lah. Marcelino, ada ya. 9 kok. Itu berkat siapa? Ya berkat Sintayong. Sintayong satu-satunya pelatih yang berani mengkat 2 generasi, memberikan kesempatan kepada pemain muda. Dan pemain muda ini lolos Piala Asia lewat kualifikasi, bukan lewat tuan rumah. Nah ini yang gue harapkan. Kalau kita menang SEA Games U22, oke lah, kelompok umur happy, selamat, dan appreciate buat mereka. Oke. Tapi yang gue tunggu-tunggu itu di bulan Januari, Piala Asia. Piala Asia. Ya kan? Karena pintu menuju Piala Dunia adalah lewat Asia. Kalau kita lolos grup, itu sejarah untuk gue. Kalau kita bisa lebih jauh lagi, itu lebih penting daripada 10 Piala AFF dan SEA Games. Benar. Ngerti nggak? Jadi Ngerti. kalau euforia ini oke lah, karena ya orang bilang 32 tahun kita. Ya pertanyaan gue, 32 tahun sepak bola Indonesia ngapain aja? Kok level ASEAN aja nggak bisa menang gitu? Ya, tapi minimal sekarang jadi langkah awal menuju Oh, iya, awal gitu ya. iya betul. Maka dari itu gue appreciate. Ya, ada progress Gue ya. nggak pernah kritik ini tim ini dan lain. Cuman untuk gue pribadi, ya it's nice untuk SEA Games, it's nice 32 tahun. Tapi the real, kita dengan jumlah pemain sepak bola yang jauh lebih banyak daripada Thailand dan Vietnam, gue rasa ini tanggung jawab moral kita untuk menjadi juara. Ngerti nggak? Dan yang gue harapkan ya di bulan Januari, dan gue tetap percaya sama Sintayong. bahwa dia bisa membawa tim ini lebih jauh. Loh, Indonesia kok nggak ada? Ini dia negara-negara yang bakal mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027. Mari kita fokus di tim ASEAN aja. Di pot 4 Oke. ada Laos dan Brunei Darussalam. Di pot 3 ada Singapura dan Myanmar. Di pot 2 ada Malaysia dan Filipina. Dan di pot 1 ada Thailand dan Vietnam. Masih ada 2 yang belum negara ASEAN, yaitu Kamboja dan Indonesia. Kamboja gagal mengikuti kualifikasi karena kalah di match sebelumnya. Dan Indonesia tidak perlu mengikuti kualifikasi. Level Indonesia sekarang sudah beda, boy. Beda.
Indo King ASEAN, Thailand akui Indonesia Thailand naik level. akui level timnas Indonesia sekarang ini berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN, dan Madam Pang pun mengakui dirinya sangat salut dengan perkembangan drastis timnas Indonesia sampai sebut tim Garuda begini. Ya, Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi meskipun sampai detik ini trofi impian dari lokal Pride Mania yaitu Piala AFF masih belum juga digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia nampaknya mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan hal itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia sudah mulai mampu bersaing di level Asia, serta keberhasilan tim Garuda untuk sementara bercokol di posisi 3 klasemen sementara grup C pada akhirnya benar-benar mampu menyita perhatian dunia khususnya dari para rival tim Garuda di ASEAN. Yap, Thailand menjadi satu tim yang mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang ini sangat berkembang pesat dengan diisi para pemain muda potensial plus beberapa yang bermain di Eropa membuat level timnas Indonesia bisa dikatakan meningkat drastis. Bahkan legenda timnas Thailand yaitu Kiati Suksenamuang memuji perkembangan timnas Indonesia. Baginya Indonesia punya potensi besar untuk menjadi tim yang bisa bersaing di level Asia, dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di atas tim-tim ASEAN lainnya. Sementara itu, Madam Pang, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, juga tidak gengsi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Yap, beda dengan Vietnam yang nampaknya masih mencoba denial, namun Madam Pang yang sudah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu betul arah rencana beliau dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri proses ini jelas masih sangat amat panjang, dan tentu saja rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Tentu sekali lagi masih banyak hal yang harus diperbaiki karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang, dan segala pujian yang terlontar tadi sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju, dan jangan sampai pujian yang ada ini malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Maka dari itu, tetap fokus dan percaya pada apa yang telah ditentukan dan terus bekerja keras tingkatkan performa, karena ingat level kita bahkan masih 2 tingkat di bawah Jepang. Nah, gimana menurut kalian melihat situasi yang kian membagongkan Bagaimana, ini guys? Juara SEA Games bagus nggak? Enggak. Enggak. Bukan gini ya. Gini, gue respect dengan Kenapa? tim pelatih. Ya. Gue respect dengan tim pemain. Is okay. Tapi untuk gue level kita itu bukan SEA Games. SEA Games untuk gue itu numpang lewat cari pengalaman. Level kita itu Asia. Sintayong sudah membuktikan bahwa kita untuk masuk ke Piala Asia nggak harus jadi tuan rumah. Bisa ya. Kualifikasi. Lewat kualifikasi. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau seandainya kita lolos ke grup, untuk gue value-nya lebih daripada 10 kali menang SEA Games atau AFF. Sepakat. Nah, itu pun gue sering dihajar sama Iya. netizen. I don't care. Justru gue bilang gue lebih cinta sama sepak bola Indonesia daripada kalian yang cuman levelnya SEA Games. Intinya dapat hadiah. Netizen Iya. kita itu intinya Yang dapat penting hadiah. Piala. Piala Iya. sehingga bisa dipoles menjadi pencitraan Iya, gitu loh. padahal penduduk kita jauh lebih banyak daripada Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Tapi kita selalu kesulitan. Kalau kita sekarang dapat ya that's okay. Lu mau kayak Singapura 4 kali menang AFF nggak pernah main di Piala Asia. Tujuan sepak bola kan adalah satu tertinggi, yaitu ikut Piala Dunia. Ya. Ya kan, Iya. kalau lu udah ikut, mau lu dibantai atau apa, I don't care. Yang penting lu udah pernah ikut Piala Dunia. Itu sebuah prestasi. Nah, kalau lu kayak Singapura nggak pernah ikut Piala Asia tapi menang AFF dan lu happy. Gue nggak. Target gue Piala Asia, karena kalau lu lolos, lu dapet drawing yang agak bagus. Lolos lagi berikutnya, pintu ke Piala Dunia itu lebih nyata. Iya. There is a light at the end of the tunnel. Dan pintu-pintu pemain juga untuk dilirik. Untuk dilirik itu Itu lebih bagus. Jadi imbasnya, efeknya itu jauh lebih besar daripada cuma menang SEA Games. Tapi sekali lagi ini pencapaian harus kita respect, harus kita hargai. Iya, itu gue selalu bilang. Tapi kalau lu gue bilang Southeast Asia itu bukan level kita. Bukan level kita guys. Thailand Level dibuat Asia. iri dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tak berdaya melihat rekor yang dipecahkan skuad Garuda sebagai kali wakil menang, ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia kini mengoleksi 6 poin di fase grup C. Torehan itu memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 2 poin. Tak sampai di situ, saat ini timnas Indonesia di peringkat sepikir klasemen sementara dan berpeluang
berpeluang lolos ke putaran final. Inilah yang membuat Thailand iri. Padahal Persta itu sebagai Raja ASEAN dengan Raja koleksi ASEAN 7 gelar Thailand. Piala AFF yang seolah tak berguna. Wah gila, timnas Indonesia menjadi tim yang paling termahal saat ini di Asia Tenggara. Tim Kok termahal? bisa? Iya, hal itu terjadi karena timnas Indonesia kedatangan Messilgers dan Eleanor Renders, di mana Messilgers ini mempunyai market value sebesar 127 miliar dan Eleanor Renders itu mempunyai market value sebesar 11 miliar. Hal inilah yang menyebabkan nilai pasar timnas Indonesia jauh meroket dan meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk saat ini nilai pasar timnas Indonesia itu mencapai 426,28 miliar. Oke. Dan di peringkat 2 ada negara Vietnam dengan nilai pasar 118,63 miliar. Selanjutnya disusul oleh Thailand dengan nilai pasar 111,68 miliar. Dan tetangga kita Malaysia ada di posisi keempat dengan nilai pasar 110,81 miliar. Selanjutnya di posisi kelima ada Filipina dengan market pasar 69,53 miliar. Dan untuk peringkat 6 sampai 11 itu kalian bisa lihat sendiri, itu rata-rata di bawah 50 miliar. Ya, jadi jelas ya guys, timnas Indonesia itu menjadi tim dengan nilai pasar paling mahal di Asia Paling Tenggara. mahal ya. Yang artinya kalau sebuah tim itu memiliki nilai pasar yang tinggi, berarti tim tersebut memiliki pemain yang berkualitas. Jadi gimana nih menurut kalian melihat nilai pasar timnas Indonesia yang jauh Ya, meroket? benar. Apakah timnas kita udah bisa bersaing di Asia dan dunia? Coba kasih pendapat kalian di kolom Iya, komentar dan jangan coba. lupa klik tombol follow. Siap. Level King Indonesia, bukan ASEAN lagi ya, Dek. ASEAN level. Tim Indonesia levelnya Asia, guys. Oh, bersiap sedia ya. Luar biasa, guys. Wah. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tonton dan juga reactionkan tadi, Timnas Indonesia telah berhasil membuat sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menjadi satu-satunya tim dari kawasan ASEAN yang mampu mencapai tahap ini. Prestasi ini jelas sangat membanggakan, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh kawasan ASEAN. Timnas Indonesia telah menunjukkan kualitas permainan yang berbeda dari tim-tim lain di ASEAN, bahkan setara dengan beberapa tim di Asia. Ini bukan hanya pendapat kita ya, tetapi juga diakui oleh berbagai pihak termasuk media dan pelatih dari negara-negara tetangga. Mereka melihat bahwa gaya permainan, strategi dan mentalitas timnas Indonesia kini berada di level yang lebih tinggi. Hal ini tidak lepas dari saran pelatih Sintayong yang membawa pendekatan profesional dalam melatih tim. Begitu juga dengan dukungan penuh dari Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang berhasil menciptakan fondasi kuat untuk pembangunan sepak bola di Indonesia. Teman-teman, prestasi ini menjadikan timnas Indonesia sebagai sorotan di ASEAN. Banyak pihak yang mulai melirik dan ingin meniru apa yang telah dilakukan Indonesia dalam membangun sepak bola mereka. Bahkan beberapa pelatih dan manajer dari negara ASEAN lainnya secara terang-terangan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi inspirasi bagi semua tim di ASEAN. Jika Indonesia bisa melakukannya, negara lain seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam pun pasti bisa. Kuncinya adalah komitmen, visi yang jelas dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari federasi hingga pemain di lapangan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa suksesnya timnas Indonesia adalah hasil dari proses panjang. Peningkatan kualitas ini didukung oleh pembinaan pemain muda, investasi infrastruktur, serta pelatihan intensif yang berstandar internasional. Negara-negara ASEAN lainnya bisa mempelajari apa yang telah dilakukan Indonesia, mulai dari fokus pada akademi pemain muda hingga memperkuat mentalitas tim. Semuanya adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan serupa. Prestasi Indonesia ini seharusnya menjadi momen untuk memperkuat solidaritas di antara negara-negara ASEAN. Cukuplah saling hujat atau iri di media sosial. Sebaliknya, mari kita saling mendukung dan belajar satu sama lain. Jika ASEAN bersatu, kita bisa menjadi kawasan yang diperhitungkan di dunia sepak bola. Bayangkan jika negara-negara ASEAN bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Ini bukan hanya akan membawa kebanggaan untuk masing-masing negara, tetapi juga mengangkat nama kawasan kita di mata
dunia. Jadi guys, saya rasa cukup sampai di sini saja pembahasan dan pendapat saya kali ini. Jika kalian mempunyai beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.